Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak Agus Pemiran dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kembali, saya Sidarta dari Prodi Teknik Perkapalan 2023 sebagai salah satu mahasiswa yang berada di kelas perpindahan Kalor 02 dengan NPM 230616143. Sini akan menjelaskan mengenai plan wall, seri, dan paralel. Oke, ini akan nanti ada masuk ke video penjelasannya yang mungkin bisa diakses teman-teman jika sudah menonton video ini. Oke, kita akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya apa sih plan wall itu? Nah, plan wall itu merupakan model perpindahan kalor secara konduksi yang berlangsung melalui sebuah dinding datar dengan ketebalan tertentu serta luas penampang yang dianggap konstan. Jadi luas penampang ini harus sama gitu, harus konstan. Pada model ini, aliran panas diasumsikan terjadi secara satu dimensi, yaitu mengalir dari permukaan dengan temperatur lebih tinggi menuju permukaan dengan temperatur yang lebih rendah. Nah, analisis plan wall ini biasanya dilakukan dengan menganggap sifat termal material seperti konduktivitas termal bernilai tetap. Pendekatan ini sering digunakan untuk mempermudah perhitungan perpindahan panas pada berbagai aplikasi seperti pelat logam, dinding bangunan, lapisan isolasi, maupun material komposit. Gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis plan wall, yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu mengenai seri dan juga paralel. Di sini saya akan memulai dari plan wall seri, yaitu plan wall seri merupakan model perpindahan kalor secara konduksi yang terjadi melalui beberapa lapisan dinding datar yang tersusun secara berurutan, searah dengan aliran panas. Nah, pada sistem ini, panas harus melewati setiap lapisan secara bertahap, sehingga laju perpindahan panas atau Q yang melalui tiap lapisan tetap sama. Namun, penurunan temperatur atau delta T-nya pada masing-masing lapisan berbeda, bergantung pada konduktivitas termal dan ketebalan material tersebut. Hambatan termal total pada plan wall seri diperoleh dari penjumlahan hambatan termal di setiap lapisannya. Pendekatan ini banyak digunakan untuk menganalisis struktur dinding berlapis seperti dinding bangunan, sistem isolasi industri, maupun material komposit multilayer lainnya. Nah, untuk total resistensi termal, ini ada rumusnya, di mana R total sama dengan R1 ditambah dengan R2 sama dengan R3 sampai dengan titik-titik Rn. Nah, berarti misalnya kita di sini ada total hambatannya ada 4 hambatan gitu. Berarti penjumlahannya adalah R1, R2, R3 ditambah sampai dengan R4. Begitu juga sebaliknya. Jadi tergantung dari jumlah total resistensinya ada berapa. Lalu untuk laju perpindahan panas, Q sama dengan T1 min T N plus 1 dibagi R total. Ini juga sifatnya sama, jadi tergantung dari berapa jumlah T-nya. Ya, dari jumlah T-nya sendiri. Maka di sini di plus 1. Lalu untuk dibagi dengan hambatan total yang resistensi termal yang telah dihitung sebelumnya. Untuk resistensi termal di tiap lapisannya itu RI sama dengan L1 per K, KI, KIA gitu. Luas penampangnya, areanya. Oke. Selanjutnya untuk plane wall paralel sendiri. Di sini plane wall paralel merupakan model perpindahan kalor secara konduksi yang terjadi melalui beberapa material dinding datar yang tersusun berdampingan, sehingga panas dapat mengalir melalui beberapa jalur secara simultan. Pada sistem ini, perbedaan temperatur atau delta T pada setiap material bernilai sama karena kedua permukaan batas memiliki temperatur yang identik. Namun, besarnya laju perpindahan panas atau Q pada masing-masing jalur dapat berbeda. Nah, ini tuh akan bergantung pada konduktivitas termal serta luas penampang dari tiap materialnya. Nah, laju perpindahan panas total diperoleh dari penjumlahan laju panas pada semua jalur. Sedangkan hambatan termal total dihitung berdasarkan prinsip rangkaian hambatan paralel. Model ini banyak digunakan dalam analisis perpindahan panas pada material komposit ataupun juga struktur berlapis dengan jalur konduksi ganda.
Di sini juga saya sertakan untuk rumusnya sendiri, di mana untuk total resistensi thermal, rumusnya adalah 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan selanjutnya gitu. Dan seterusnya. Bergantung pada jumlah R-nya ada berapa. Untuk rumusnya sendiri sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama Planewall seri di sini, di mana sama-sama R total, tapi yang membedakan adalah karena memang bentuknya adalah paralel, jadi digunakan 1/R total, begitu. Lalu untuk laju perpindahan panasnya sendiri, itu Q total sama dengan delta T per R total. Nah, ini juga sebenarnya sama aja kayak rumus yang sebelumnya, di mana untuk seri sendiri kan sebenarnya rumusnya adalah T1 min Tn plus 1, dan hasilnya adalah delta T gitu. Dan ya udah sama aja untuk paralelnya sendiri itu juga sama delta T dibagi dengan R total yang hasilnya adalah Q total gitu. Lalu untuk resistensi thermal di setiap lapisannya ini juga sama kayak yang seri, di mana luas penampang itu em, sorry di mana L itu dibagi dengan produktivitas thermalnya dikali dengan areanya gitu. Oke, kita akan lanjut selanjutnya ke aplikasi material plain wall pada tumbler vacuum insulated, di mana di sini saya mengambil contoh yaitu pada suatu produk yang bernama Corsical. Ini ada beberapa contoh gambarnya di mana ini ya produk yang menurut saya cukup menarik karena memang cukup banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari, terutama pada mahasiswa-mahasiswa yang memang mencoba untuk mengurangi penggunaan sampah plastik gitu. Dan tumbler ini sendiri pun juga mengklaim bahwa mereka bisa menahan panas hingga 24 jam. Menahan dingin hingga 24 jam. Sedangkan untuk panas sendiri itu selama 12 jam. Begitu. Nah, di sini saya akan memulai dengan membahas dari struktur lapisan materialnya terlebih dahulu. Di mana untuk strukturnya sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu ada pada gambar di sebelah kanan, struktur lapisan material pada vacuum insulated tumbler, di mana lapisan stainless steel dalam inner wall itu harus memiliki food grade dan tipis. Kenapa? Karena ya materialnya ada yang berada pada dalam yang berada di dalam tumblernya yang digunakan untuk menahan minuman ataupun em, ya apapun yang dimasukkan ke dalam tumbler tersebut lah agar bisa tetap dikonsumsi oleh manusia gitu. Ya oleh konsumen ya. Nah, di sini akan saya mulai dulu dengan penjelasan dari inner wall. Oh ya, sorry. Untuk lapisan vakum atau lapisan keduanya adalah ruang hampa udara gitu. Nah, di sini untuk menahan panas utama dan konduksinya juga sangat kecil gitu. Dan untuk lapisan stainless steelnya yang terakhir itu lapisan outer wall ya. Ini sama aja kayak yang innernya, cuma bedanya dia nggak harus food grade sih dan pelindung struktur gitu. Ya gunanya untuk bagian luarnya sih. Lalu untuk bentar. Lalu untuk lapisan stainless steel dalam atau inner wall sendiri, ini adalah lapisan pertama adalah dinding bagian dalam tumbler yang bersentuhan langsung dengan minuman. Material ini biasanya terbuat dari stainless steel food grade karena aman, tahan korosi, dan kuat secara mekanik. Walaupun stainless steel memiliki konduktivitas thermal cukup tinggi dibanding isolator, lapisan ini dibuat sangat tipis sehingga kontribusi hambatannya panasnya kecil gitu. Nah, untuk konduktivitas thermalnya sendiri, konduktivitas steel sama dengan 15 watt per meter Kelvin gitu. Kita akan lanjut lagi selanjutnya untuk bagian keduanya. Di sini adalah ruang pompa udara. Nah, untuk lapisan kedua sendiri, itu merupakan salah satu bagian yang paling penting.
Mungkin sebentar saya akan mengambil minuman terlebih dahulu karena kurang enak badan. Hmm. Baik. Em, Sebelumnya mohon maaf karena tadi sempat ada gangguan. Cuman izinkan saya untuk melanjutkan kembali untuk video ini. Nah, untuk lapisan selanjutnya itu tadi mengenai si lapisan vakum ini sendiri. Ini merupakan lapisan kedua bagian terpenting dari tumbler, yaitu vacuum layer. Dan untuk fungsinya sendiri, nah ini tuh sebenarnya vakum ini sendiri tuh hampir tidak memiliki molekul udara, sehingga konduksi panas itu menjadi sangat kecil gitu. Ini lebih kecil lagi dibandingkan dengan eh, konduksi panas dibandingkan dengan yang ada di stainless steel dalamnya gitu. Nah, untuk lapisan ini memberikan resistensi thermal terbesar dalam sistem dan menjadi alasan utama mengapa tumbler dapat mempertahankan suhu minuman dalam waktu lama. Nah, untuk rumusnya sendiri itu konduktivitas thermal sama dengan konduktivitas vakum sama dengan 0,001 W per MK gitu. Nah, selanjutnya untuk outer wall atau bagi lapisan stainless steel luar. Nah, untuk lapisan ini sendiri adalah lapisan terakhir dinding dari dinding tumbler. Itu adalah dinding luar tumbler yang berfungsi sebagai pelindung struktur dan permukaan yang dipegang pengguna. Nah, sama seperti lapisan dalam, materialnya kuat dan tahan lama gitu.
Nah, karena lapisan ini juga tipis, penurunan temperatur pada bagian ini juga relatif kecil. Untuk konduktivitas termalnya sama seperti pada bagian inner, yaitu kastil sama dengan 15 W per MK. Mungkin agar lebih jelas saya akan memberikan contoh produknya secara langsung. Nah, untuk bisa dilihat di sini sebenarnya ada terdiri dari beberapa bagian untuk tumbler ini sendiri. Ini adalah lapisan luarnya, itu menggunakan stainless steel juga. Dan untuk bagian dalamnya juga menggunakan stainless steel sama. Dan sistem kerjanya sebenarnya seperti termos gitu. Di sini juga ada void-nya karena untuk seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga untuk strukturnya agar bisa ya menahan panasnya juga lah. Dan sebenarnya ada beberapa struktur lain itu seperti ini karet untuk penutupnya juga. Dan beberapa bagian penting lainnya gitu untuk tumbler ini sendiri agar bisa menahan panas dengan cukup lama. Ya, mungkin seperti itu sih untuk contohnya. Dan untuk ini sendiri saya juga sudah mencoba untuk ya bereksperimen lah dan ternyata memang bisa bertahan dengan cukup lama. Oke, selanjutnya saya lanjut ke perubahan temperatur pada di setiap lapisannya. Itu pada plan wall seri, laju permintaan panas atau Q-nya itu konstan, namun penurunan temperatur atau delta T itu berbeda-beda tergantung resistensi termalnya. Karena vakum memiliki resisten mal terbesar, maka penurunan temperatur terbesar terjadi pada lapisan ini. Nah, skema aliran temperaturnya itu T inside, menuju dengan still inner, lalu menuju ke vakum, lalu setelah itu akan ke still outernya, dan setelah itu ke T outside-nya. Nah, ini untuk mungkin contoh skematiknya. Di mana untuk yang saya kita lihat juga di sini ada diagramnya juga. Di mana T inside ini itu akan menurun sampai dengan T outside-nya gitu. Nah, ini terjadi dari beberapa lapisan. Ini juga ada contoh lapisannya juga di mana si suhu temperatur dari dalam sini tuh perlu menembus keluar gitu. Jadi melalui still inner tadi, lalu ada vakum hambatan terbesarnya, lalu ada still outernya, dan akhirnya berhasil untuk keluar. Aduh, ya jatuh. Nah, di sini menunjukkan delta T kecil itu pada lapisan stainless steel dan delta T terbesar sangat besar itu pada lapisan vakum. Oke, terjadi penurunan di sana. Kita akan lanjut untuk resistensi thermal di setiap lapisannya, di mana hambatan thermal tiap lapisan didefinisikan sebagai R1 sama dengan L per K I dikali A. Nah, untuk rangkaian resistensi thermal pada tumbler, itu R total sama dengan R1 plus R2 ditambah dengan R3 karena dia seri. Nah, untuk lapisan stainless steel inner, lapisan ini memiliki resistensi kecil karena konduktivitasnya tinggi dan ketebalannya tipis. Untuk R1 sama dengan L1 per K steel dikali A. Nah, di sini juga lapisan vakumnya di R2-nya ini, itu kan karena tadi ada penghambat udara. Nah, vakum ini kan tadi memberikan resistensi terbesar karena nilai konduktivitasnya sangat kecil. Nah, untuk rumusnya sendiri sama. Dan untuk lapisan stainless steel outer luarnya itu juga sama. Seperti innernya untuk rumusnya sendiri. Sama semua sih sebenarnya dari R1 sampai R3. Kita akan lanjut. Contoh kasus pada vakum insulated tumbler. Di mana diketahui di sini ada suhu dan luas, di mana suhu minumannya panas, itu pada 90 derajat Celcius, hampir mendidih untuk air. Dan untuk suhu lingkungan itu saya di sini mencantumkan ya suhu lingkungan di angka 30 derajat Celcius lah. Nah, untuk luas permukaannya sendiri itu di 0,03 meter kubik. Sorry, meter persegi. Yes, yes. Untuk properti materialnya, sini ada lapisannya tadi steel inner, vacuum cap, dan juga steel outer dengan ketebalan masing-masingnya 0,00005, 0,0005, dan untuk vacuum capnya 0,000002,
Dan untuk still outernya sama seperti Stelliner itu 0,0005 dengan konduktivitas stillnya itu tadi 15 W per M dikali K. Dan untuk vakumnya 0,01. Oke, kita lanjut. Perhitungan resistansinya. Gimana tadi kita menggunakan rumus yang sama. R1 dibagi dengan 0 sama dengan 0,0005 dibagi sama dengan 15 dikali 0,003. Hasilnya adalah 0,001111 K per W. Untuk still outernya sama seperti cylinder ya. Karena memang resistensinya pun juga sama. Dan untuk luas dan segala macamnya juga sama. Dan untuk vakum layernya atau di R2 itu 0,002 dibagi sama 0,001 dikali dengan 0,03. Hasilnya adalah 66,67 66,67 K per W. Dengan total resistensi di mana semuanya di total hingga jumlahnya adalah 66,672 K per W. Oke, kita lanjut ke perhitungan laju permintaan panas lagi. Jadi di sini ada Q sama dengan seperti yang tadi rumusnya itu Q sama dengan delta delta T dibagi R total. Oke, Q sama dengan 90 dikurang 30 dibagi dengan 66,672. Hasilnya ada 0,9 W. Dan hasil akhirnya adalah Q sama dengan 0,9 watt. Artinya panas yang keluar itu sangat kecil sehingga minuman panas lebih lama gitu. Seperti pada gambar ya. Nah, kesimpulannya, vacuum insulated tumbler merupakan aplikasi nyata plain wall multilayer seri dengan stainless steel vacuum dan stainless steel lagi. Vacuum memberikan resistensi thermal terbesar. Heat loss sangat kecil, itu sebesar 0,9 W. Ini pada studi kasus yang tadi diberikan. Dan efektif untuk menjaga suhu panas dan dingin sama berjam-jam seperti yang sudah diklaim oleh produk ini, yaitu sekitar 12 jam untuk menahan minuman panas. Namun itu akan bergantung dari setiap ketebalan maupun juga luas penampang dari tiap tumbler masing-masing ya, sehingga itu cukup berpengaruh juga untuk resistensinya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi mesin dan selamat berpuasa teman-teman.